Pada pagi hari yang tenang, tanggal 24 Januari 1981, Pelabuhan Tanjung Priok tampak sibuk seperti biasa. Deru kendaraan, suara peluit kapal, dan hiruk-pikuk penumpang menjadi simfoni khas yang mengiringi keberangkatan sebuah kapal penumpang bernama KMP Tampomas II. Kapal besar itu, yang tampak megah dan modern pada masanya, akan membawa lebih dari 1.000 jiwa melintasi perairan Indonesia menuju pelabuhan Ujung Pandang di Sulawesi. KMP Tampomas II adalah kapal motor penumpang buatan Jerman Barat tahun 1956 yang dibeli pemerintah Indonesia untuk mendukung jalur pelayaran antar pulau. Kapal ini memiliki panjang 114 meter dan berat lebih dari 6.000 ton. Meski usianya tidak muda, kapal ini dianggap masih layak jalan. Namun siapa sangka, perjalanan yang seharusnya menjadi awal dari petualangan atau kembalinya keluarga ke kampung halaman, berubah menjadi salah satu tragedi kelautan paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Kali ini, kami dari channel YouTube Vainglory Days akan membawakan kisah KMP Tampomas II untuk pengantar tidur Anda. Pada 25 Januari, cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda buruk. Langit mendung, ombak mulai tinggi. Tapi KMP Tampomas terus melaju, menembus gelombang dengan mesin-mesin tuanya. Di dalam kapal, penumpang mulai merasa gelisah. Namun tidak ada peringatan. Petugas tetap tersenyum. Anak-anak bermain. Para orang tua berbincang sambil menikmati angin laut. Namun di balik dinding ruang mesin, bencana perlahan mulai tumbuh. Api kecil muncul dari salah satu ruang mesin bagian bawah kapal. Penyebabnya diduga karena kebocoran bahan bakar yang menetes ke permukaan mesin panas. Sebuah percikan kecil saja cukup untuk memulai neraka di perut kapal itu. Awalnya tak banyak yang tahu. Api mulai menjalar perlahan. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan. Hingga akhirnya seorang awak kapal panik berlari ke atas geladak. Tubuhnya gosong sebagian. Teriakannya tertelan angin. Kepanikan pun mulai meledak. Dalam waktu singkat, asap hitam mengepul dari bagian tengah kapal. Bau kabel terbakar, cat mengelupas, dan suara letupan kecil mulai terdengar. Penumpang panik. Orang-orang mulai berlarian. Anak-anak menangis. Tak ada aba-aba evakuasi. Pelampung tidak cukup. Sekoci tidak cukup. Beberapa penumpang mencoba melompat ke laut meskipun ombak mengamuk. Mereka berpikir laut lebih aman daripada kobaran api. Tapi dinginnya air, arus yang kuat, dan minimnya alat bantu keselamatan menjadikan laut sebagai perangkap maut yang lain. KMP Tampomas bukan hanya terbakar, ia perlahan tenggelam. Seperti monster raksasa yang terluka, ia merintih di tengah laut, merunduk, kemudian perlahan tenggelam di sekitar perairan Masalembo, sebuah kawasan yang kini juga dikenal sebagai Segitiga Masalembo, tempat berbagai kapal dan pesawat mengalami tragedi. Beberapa saksi selamat kemudian menceritakan bagaimana mereka melihat anak-anak terjebak dalam kabin, tak mampu keluar. Beberapa ibu memeluk anaknya, pasrah menunggu api atau air menjemput. Tangisan, teriakan minta tolong, dan dentuman api seperti orkestra kematian yang menghantui mereka seumur hidup. Sebagian penumpang yang berusaha berenang ke pulau terdekat malah ditelan ombak. Ada pula yang bertahan berjam-jam di atas puing kayu kapal, hanya untuk melihat tubuh-tubuh lain mengambang di sekitar mereka. Waktu seakan berjalan lambat, tapi kapal tidak menunggu. Pada tanggal 27 Januari, 2 hari setelah terbakar, KMP Tampomas II akhirnya tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Dalam diam, membawa serta ratusan jiwa yang tak sempat diselamatkan. Operasi penyelamatan dilakukan, namun waktu sudah terlalu lambat. Tim SAR menemukan ratusan mayat mengambang. Sebagian terbakar,
sebagian terhanyut jauh. Beberapa ditemukan dalam keadaan menggenggam satu sama lain, mungkin pasangan atau keluarga yang memilih pergi bersama. Laut menjadi saksi bisu. Burung camar melayang di atas puing kapal yang masih mengapung. Sementara itu, media nasional mulai memberitakan tragedi ini sebagai bencana besar. Namun jumlah korban terus berubah-ubah. Dari total lebih dari 1.000 penumpang dan awak kapal, hanya sekitar 400-an orang yang berhasil selamat. Sisanya, lebih dari 500 jiwa hilang di laut atau tewas mengenaskan. Beberapa keluarga korban datang ke pelabuhan, menangis sambil menatap ke lautan. Ada yang masih berharap jenazah keluarganya ditemukan. Ada pula yang hanya ingin tahu di mana tempat terakhir anak atau pasangannya menghembuskan nafas. Setelah tragedi ini, Laut Masalembo menjadi perbincangan mistis. Beberapa menyebut daerah itu sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Karena selain KMP Tampuamas, beberapa tahun kemudian, kapal lainnya juga mengalami kecelakaan di lokasi serupa. Di antaranya KM Senopati Nusantara 2006 dan KM Levina 1 2007. Cerita mistis mulai menyebar. Ada yang percaya bahwa laut itu dihuni oleh roh-roh penumpang yang belum tenang. Beberapa nelayan mengaku mendengar suara teriakan dari dasar laut saat melewati wilayah Masalembo. Ada pula yang mengatakan, melihat kapal besar muncul dari kabut, tapi saat didekati, kapal itu lenyap begitu saja. Apakah itu hanya ilusi? Atau mungkin memang ada sesuatu di dasar laut sana, tempat KMP Tampomas beristirahat? Tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban dan juga bagi dunia pelayaran Indonesia. Investigasi dilakukan, pemerintah menuai kritik. Pertanyaan besar muncul, kenapa sistem keselamatan sangat minim? Kenapa tidak ada alarm? Kenapa pelampung dan sekoci tidak mencukupi jumlah penumpang? Namun, seperti banyak tragedi lainnya, jawaban tidak pernah memuaskan. Beberapa hanya menyalahkan takdir, sebagian menyalahkan kelalaian. Tapi yang pasti, ratusan nyawa telah lenyap. Bukan karena badai, tapi karena kesalahan manusia dan ketidaksiapan menghadapi situasi darurat. Hingga kini, bangkai KMP Tampomas II masih terbaring di dasar Laut Masalembo. Sunyi, sepi, dikelilingi oleh terumbu karang dan biota laut. Namun beberapa penyelam yang nekat mengaku merasakan keanehan saat mendekati lokasi kapal. Ada yang tiba-tiba merasakan dada sesak, ada yang mendengar bunyi seperti tangisan. Penyelaman ke lokasi itu tidak lagi dilakukan secara terbuka. Pemerintah menutup akses dan memberi batasan karena alasan keselamatan. Namun bagi mereka yang kehilangan orang tercinta, lokasi itu adalah makam massal, tempat arwah-arwah yang belum sempat pulang ke rumah. Kisah tragedi KMP Tampomas II bukan hanya cerita tentang kapal terbakar. Ia adalah simbol dari ketidakpedulian sistem terhadap keselamatan. Ia adalah jeritan dari mereka yang tak sempat menyelamatkan diri. Ia adalah peringatan bahwa laut bukan hanya indah, tapi juga menyimpan murka yang tak terduga. Dan ketika malam tiba, saat kapal-kapal kecil melintasi Laut Masalembo, sebagian awak kapal masih menyalakan doa dalam hati, bukan karena takut pada badai, tapi karena mereka tahu di balik gelombang itu pernah ada sebuah kapal besar yang tenggelam bersama ratusan mimpi.